Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenji Channel. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat baju bridesmaid. Jadi bentuknya itu dress, tapi di bagian bawah itu bentuknya seperti mermaid ya. Kemudian di bagian pinggang itu ada kerutannya seperti yang ada di gambar ini. Di sini untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya siapkan ya untuk pola dasarnya. Jadi pola dasarnya sudah saya bentuk di bagian lututnya ya, ini berbentuk mermaid atau duyung. Caranya dari pinggang ke bawah, kita ukur tengah-tengahnya dulu. Ya, di sini ada tengah-tengahnya gang garis hitam ini. Kita naikin aja 5 cm kurang lebihnya. Ya, jadi batas untuk duyungnya di sini. Nah, kemudian bentukin dari pinggul agak span sedikit. Lalu kita lebarin lagi ke bawah. Untuk lebar bawahnya disesuaikan saja ya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini untuk bagian kupnat. Jadi kupnat aslinya itu kan di sini, yang garis berwarna hitam ini. Nah, kupnatnya itu harus kita geser supaya nanti bagian kerutan di bagian sini itu agak ke samping ya, jangan terlalu ke depan banget nanti terlalu jelek. Sebenarnya dari sini juga bisa, tapi supaya lebih bagus, kupnatnya kita geserin dulu. Jadi dari kupnat aslinya itu kita geser kurang lebih 3 cm. Nah, di sini kupnatnya kita geser dulu 3 cm supaya lebih bagus saja. Jadi nanti kerutannya itu tidak terlalu ke depan ya. Maka harus kita geser dulu 3 cm untuk kupnatnya. Oke, selanjutnya kita buat kupnat baru di sini. Jadi tetap nanti untuk bajunya itu ada kupnatnya. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita buat garis melengkung ya. Kita buat princess. Di sini kita bisa menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Kita bentukin seperti kita membuat baju yang berprincess ya, seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita akan membuat pola bagian luarnya atau bagian yang dikerut. Jadi nanti bagian yang dikerut di bagian pas ini ya, bagian pas kupnat. Nah, di sini caranya teman-teman silahkan siapkan kertas dulu. Nah, jadi caranya seperti ini. Jadi kertas kita lipat dua dulu seperti ini. Selanjutnya pola kita jiplakin di atas kertas ini. Teman-teman bisa perhatikan ya cara menjiplaknya dan kira-kira panjangnya itu sebatas pinggul. Kemudian kita potong mengikuti pola dasarnya. Selanjutnya untuk bagian kupnat juga kita jiplakin. Di sini saya menggunakan rudder supaya lebih gampang. Selanjutnya di sini untuk kupnatnya akan saya garis supaya teman-teman bisa lihat. Sebenarnya untuk bekas ruddernya itu kelihatan kalau dilihat langsung, tapi kalau di kamera mungkin nanti tidak kelihatan. Nah, jadi posisi kupnatnya itu di sini. Selanjutnya untuk kupnat yang satunya ini kita buang dari samping. Karena kan untuk yang sebelahnya itu tidak ada kupnat ya, maka kita buang dari samping seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini garisnya. Selanjutnya kita bisa potong. Selanjutnya di sini kita bisa tentukan untuk posisi bagian kerutannya ya. Nah, di sini untuk posisi kerutan itu kira-kira dari pinggang ya, dari pinggang sini. Itu kurang lebih turun 7 cm. Jadi dari pinggang kita turunin kurang lebih 7 cm. Kemudian untuk ke atasnya juga sama, dari pinggang kita naikin kurang lebih 7 cm. Selanjutnya dari titik ini kita hubungkan ke bagian pinggul. Jadi untuk menentukan turun pinggulnya, dari pinggang kita turunin kurang lebih 20 sampai 25 cm. Di sini saya akan turunin dari pinggang itu 22 cm ya.
Lalu kita hubungkan seperti ini. Kemudian untuk yang bagian atas kita hubungkan ke ujung bahu. Selanjutnya di sini kita bisa potong. Di sini kita potong mengikuti garis saja, teman-teman bisa perhatikan cara motongnya. Oke, selanjutnya di sini kita harus pecah pola dulu. Di sini kita buat garis dulu di bagian pinggang. Nah, kemudian di sini kita bagi 3. Dari pinggang ke atas kita bagi 3 bagian. Nah, di sini kita atur saja ya cara menggarisnya kurang lebih seperti ini. Untuk yang bagian bawah juga sama, kita pecah menjadi 3 bagian. Selanjutnya di sini kita potong-potong dulu ya garisnya. Nah, di sini untuk motongnya usahakan jangan sampai putus ya untuk kertasnya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan contohkan cara pemotongan di kain. Nah, di sini sebelum kita motong di kain, untuk pola yang bagian badannya, di sini kita buat princess dulu. Di sini kita potong. Teman-teman bisa disimak saja cara motongnya. Nah, di sini kita tinggal mengikuti di bagian kupnat. Untuk yang bagian sini juga sama kita potong. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan siapkan untuk kainnya. Oke, selanjutnya di sini kita jiplakin saja untuk polanya. Jadi pas di bagian depan, di sini kita posisikan di lipatan kain ya. Ini kainnya 2 lapis. Selanjutnya, supaya nanti di bagian badannya, lingkar badan tidak kecil kan di sini ada potongan nanti. Kalau kita potong langsung nanti kecil ya untuk bagian badan. Caranya seperti ini, di bagian pinggang sini kita potong dulu. Usahakan jangan sampai putus. Ya, seperti ini. Kemudian kita buka aja. Nah, jadi nanti di bagian badan itu tidak kecil. Kemudian untuk kerung lengannya juga masih aman ya, tidak mengecil juga. Jadi caranya seperti ini. Selanjutnya di sini kita bisa langsung potong. Nah, kebetulan pola ini tuh belum termasuk kampuh ya. Jadi di sini saya akan tambahkan kampuh. Nah, kemudian di bagian sini kita potong tengah-tengah saja. Nah, di sini masih kurang lebar ya, kita lebarin dulu. Jadi di bagian sini kita kasih kampuh kurang lebih 1 cm saja. Kemudian berhenti di sini, stop ya, jangan sampai bablas. Kemudian kita bentukin seperti kupnat. Di sini kan masih agak sedikit lebar. Di sini kita kurangin juga. Sedikit saja di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita lanjutin ke pemotongan bagian samping ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini cara pemotongannya. Di sini saya akan perlihatkan. Jadi nanti saat disambung itu hasilnya akan seperti ini. Nah, walaupun di bagian sini agak sama, tapi kalau udah disambung, di bagian kerung lengan sini akan sama ya. Nah, seperti ini.
Kemudian di sini kita potong untuk yang bagian luarnya atau yang bagian yang ada kerutannya. Nah, jadi caranya seperti ini. Pola yang kita pecah tadi, di sini kita posisikan seperti ini. Jadi setiap bagian kita kasih jarak kurang lebih 3 cm. Nah, di sini saya akan geser atau kita kasih jarak 3 cm. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kira-kira sudah rapi. Selanjutnya kita bisa potong. Jangan sampai lupa kita tambahkan kampuh. Disesuaikan saja ya kampuhnya. Untuk yang bagian bawah dan atas, di sini saya akan kasih kampuh setengah senti saja karena saya akan menggunakan keliman kecil. Kemudian untuk yang bagian depan sini saya akan tambahkan 1 cm. Nah, jadi setelah dipotong hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya saya akan tunjukkan untuk cara menjahitnya. Buat yang penasaran silakan bisa disimak videonya. Oke, sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses menjahitnya. Nah, di sini untuk langkah pertama, tadi yang di bagian sini kan yang disambung ya. Untuk yang bagian sini itu untuk bagian yang dikerut. Maka yang bagian sini kita sambung di bagian princessnya atau kupnatnya. Teman-teman bisa perhatikan ya cara menjahitnya. Nah, di sini seperti kita membuat kupnat, cara menjahitnya. Jadi di sini di bagian ujungnya kita buat sudut atau lancip. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Silakan teman-teman diobras dulu. Kemudian bisa digosok supaya lebih rapi. Nah, jadi nanti kalau digosok ini akan rapi ya. Lagi pula ini di dalam tidak kelihatan dari luar. Selanjutnya di sini yang di bagian sini kita klim dulu ya di bagian bawah dan di bagian atas. Di sini teman-teman bisa diklim menggunakan sepatu klim seperti ini. Saya akan menggunakan sepatu klim kecil. Ya, bentuknya seperti ini lebih mudah. Kalau teman-teman nggak bisa menggunakan sepatu seperti ini, bisa diklim kecil dengan cara diklim 2 kali. Oke, setelah diklim, jadi bagian depan sini kita buat kerutan. Atau bisa dirempel juga boleh, tapi di sini saya akan kerut ya seperti yang ada di gambar tadi. Nah, caranya seperti ini, kita jahit dulu. Usahakan langkah jahitannya agak dijarangin sedikit. Kemudian kita jahit lagi, kita kasih jarak setengah senti ya dari jahitan yang barusan. Kemudian di sini kita tarik benangnya itu sebelah ya. Di sini kita tarik yang bagian bawah semua, jadi dua-duanya di bagian bawah. Nah, kemudian kita tarik. Kita ratain kerutannya. Di sini kita bisa ukur dulu. Tadi kan kerutannya itu kita ngasih hasilnya itu menjadi 14 cm, maka di sini kita buat 14 cm. Jadi dari pinggang ke bawah 7 cm, ke atas 7 cm.
Oke, di sini kita ratain dulu untuk kerutannya. Nah, jadi nanti hasilnya kan seperti ini. Selanjutnya kita bisa tempelin dulu ke bagian badannya. Teman-teman bisa disimak cara memasangnya. Pertama kita pasangin dulu di bagian sini ya untuk kerutannya. Kalau teman-teman susah bisa dijelujur dulu, dipas-pasin dulu ya. Jadi supaya lebih rapi, tapi di sini saya akan langsung saja, saya akan jahit seperti ini. Teman-teman bisa disimak ya untuk cara menempelnya. Nah, jadi setelah ditempel, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita sambung di bagian kupnatnya atau princessnya. Teman-teman bisa perhatikan cara menjahitnya. Nah, di sini kita buat seperti kupnat, di bagian ujungnya kita buat lancip seperti ini. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya akan tunjukkan di patung ya. Oke, jadi nanti seandainya sudah jadi, itu akan seperti ini. Di sini mohon maaf, ini bajunya tidak akan saya selesaiin ya karena bahannya kurang. Jadi saya akan buat seperti ini aja untuk tutorial. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian nanti di bagian samping sini teman-teman bisa variasi menggunakan payet ataupun mutiara seperti yang ada di gambar tadi ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.